Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Pada hari ini alhamdulillah kita bergembira, kita bersukaria. Kita mengenang lahirnya sosok manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan sholawat dan salam tercurah bagi baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, senang sekali hari ini saya kedatangan alumni-alumni nih. Ini kata ada alumni. Ya, ada Ria sama Krisan. Waduh. Ini mereka katanya bikin apa, komunitas ya? Bikin grup aja. Grup aja. Grupnya katanya alumni Donditan katanya. Biar alumnus. Alumnus. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Gimana kabarnya, Ria? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Krisan? Alhamdulillah. Iya, kayaknya ada yang cocok susunya nih gitu. Kayaknya gemukan dikit. Naik berapa kilo, San? Oh, body shaming nggak boleh ya? Oh, nggak boleh ya? Oh, iya. Langsung di. Tapi kan berarti kan hatinya gembira, betul ya? Betul. Oh, itu yang penting ya. Ria, gimana? Sekarang ini masih susah pakai hijab nggak? Sejauh ini enggak sih. Oh, Maksudnya enggak. kalau di kantor ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, di kantor masih belum boleh ya? Iya, tapi ya so far sehari-hari udah pakai. Oh, tapi pulang pergi kantor udah pakai. Pakai di rumah juga kan, mau ke warung aja aku pakai. Cie. Kalau Krisan Masih di rumah pakai? tidak. Oh, tidak. Ya ngapain lagi di rumah pakai ya? Tidak dong. Tapi kalau rumah udah pakai. Udah mulai. Alhamdulillah. Ini contoh-contoh orang-orang yang dulu pernah bingung ya. Gimana ya? Iya, betul. Karena kalau udah bilang bingung pada ketawa ya. Ya kita apa namanya? Nostalgia dikit boleh ya? Boleh. Tapi kita deg-degan ya. Iya makanya. Krisan ini yang videonya kemana-mana nih ya, di TikTok banyak banget ya. Gitu. Dulu ngeliat kita sendiri, kok gini kata gitu. Betul. Betul. Ada efek nggak dari teman-teman atau apa yang ngeliat video Krisan di medsos gitu? Kalau efek sih kayak kalau sekarang udah nggak begitu. Nggak gitu. Cuman kalau awal-awal mah langsung kayak Jar, kamu Apa? langsung hah? Emang beneran San gitu, langsung gitu. pada kayak itu beneran misalnya kayak itu emang kayak Kodoni emang ada buku-bukunya, terus habis itu bukti-buktinya dia juga masih ada itu, terus kayak malah kayak yang dia yang udah Islam pun malah nanyain, oh ternyata kayak gitu ya, gue jadi gitu. malah mereka malah lebih banyak tahu jadinya. Oh. Sebelumnya kan mungkin tidak sedetail itu, Iya. kayak perbedaan antara beragama ini gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak mereka kayak, oh ternyata di Katolik tuh kayak gitu ya gitu. Jadi mereka jadi tahu perbandingannya aja, kayak gitu jadinya. Yang nanya-nanya teman-teman dari Islam atau dari Dari teman-teman Islam malahan, Oh, dari Islam. dari Oh, Islam gitu. malahan, maaf banget. Tapi iya Oh ya, ini ngomong-ngomong masih main biola, masih ya, masih ngelesin. masih. Pokoknya saya harus nagih janji pokoknya. Ayo. Pokoknya nanti kita harus ngelihat Krisan main biola tapi lebih selawatan ya. Insya Allah. Kita pelajari dulu. Jadi dong, gampang itu mah kalau udah guru mah bentar bisa ya. Iya. Nah, nanti Langsung tanggal feel-nya 14 kita akan ada acara kumpul mualaf ya 14 September. Kita kalau orang Jawa bilang kita tangkep gitu ya, kita booking ya buat main biola. Wah. Waduh. Kalau dia dulu mungkin udah pernah cerita ya, teman-teman dulu waktu baru masuk Islam kan heboh mungkin ya. Iya. Tapi yang saya tanya sekarang gini, karena udah pernah cerita kita nggak usah ulang dah. Keluarga besar gimana? Keluarga besar, so far sih aman kok. Udah ada yang belum tahu nggak? Nggak Atau udah tahu ada. semua? Udah tahu Udah tahu semua. Udah ngeliat Ria pakai hijab berarti? Udah. Ya itu pas kumpul keluarga besar yang pas Sinja itu, aku pas datang. hijab. Iya. Pas Imlek. Iya, pas Imlek justru aku datang hijaban. Wih, Imlek, hijaban, udah gitu minta angpau lagi. Dikasih kok, dikasih. Dikasih. Kita nggak Oh, minta, dikasih. iya. Oh, masih nyari? Bukan nyari. Nggak tahu malu deh bener. Kalau keluarga besar Krisan udah tahu semua. Kalau keluarga besar udah tahu. Terus reaksi Reaksi- aman-aman aja atau Diem-diem aja sih sebenarnya Diem-diem makanya. aja. Cuman
kalau nggak pernah menyentuh bagian misalnya agamaku gitu nggak pernah. Jadi enggak? udah enggak. Jadi kayak masing-masing aja jadinya. Kayak misalnya Oke. mereka mau ke gereja, aku ya. Pernah waktu itu ke gap waktu sholat, ibu masuk kamar Di rumah? di rumah. Terus? Kaget. Dia kaget terus aku juga kaget. Oh, mamanya atau siapa? Mama. Oh, mama. Terus kayak ya udah dia tutup pintu lagi Oh, gitu oke. langsung. Jadi kayak udah mulai dikit-dikit udah mulai terima sih. Tapi sekarang udah biasa dong. Udah biasa, alhamdulillah. Tapi makanan di rumah nggak masalah. Nggak masalah. Mamanya makan babi? Enggak, dia malah jarang makan babi. Oh, malah mamanya jarang makan babi. Dulu malah Krisan yang sering makan babi. Dia lagi gitu. Aku tidak bohong kok. Oh, aku tidak bohong. Iya, Enak ya beneran. kecap ya. Dulu makannya di rumah apa di luar? Di luar. Oh, di luar. Di luar. Pantesan. Kalau di Nggak luar. pernah nggak pernah bawain mamanya berarti. Dulu masih. Oh, masih ada rasa-rasa kangen atau gimana? Anehnya itu enggak. Oh, tuh anehnya ya. Anehnya. bener. Anehnya. Iya, Iya kalau dia benar. Enggak. Sama enggak? sekali. Aku suka banget makan babi panggang kan di dulu. Lampung. Oh, itu enak banget. Iya. Kalau dipikirin dulu ya itu kayak enak banget pakai Iya. pakai sambal andaliman, pakai kuah sopnya. Iya, lah. Tapi sekarang maksudnya lebih nggak kepikiran. Itu dia bener. Bener. Anehnya nggak kepikiran Anehnya sama gitu. sekali. Anehnya gitu, benar. Sama. Saya juga dulu gitu. Loh, tapi kok bisa makannya malah di Lapo? Nggak tahu ya itu menurut aku paling enak ya. Babi panggang di Lampung. Kalau siapa? Krisan dulu makannya di Lapo apa di mana? Versi Lapo, cuman versi Oh, versi Cina Lapo. juga. Oh, Versi Cina. Tapi kalau babi panggang sambal mata tuh the best sih. Oh, belum nggak nyoba. ini diomongin kenapa makanan ya? Udah gitu ngomongin babi Oh lagi. iya, maaf ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Sekarang ya, nggak pengen ya. anehnya nggak. Semenjak syahadat tuh udah benar-benar nggak kepikiran sih. Tapi Iya, kalau iya. misalnya nanti lewat warung, kecium asap baunya gitu gimana? Sering Enggak lewat juga, sih, iya enggak sering sih. lewat sih. Enggak juga? Enggak juga. Tidak tergoda. Alhamdulillah ya. Pokoknya kadang digodain gitu, ya udah lu mau Digodain. makan babi gitu, ya udah ayo gitu. Enggak. Ini gue cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Dulu kan gue sering naik motor, klub kan. Kan sering San Mori. San Mori. Iya kan? Dulu ketika masih kafir, gue sering ngajak ke teman-teman gue, bahkan yang Islam sekalipun, gue ajak, ayo kita makan babi yuk. Kan udah ini kan dibecandain kan bilang, lu udah tahu kita Islam nggak jadi makan babi gitu kan? Tapi mau. Gue bilang gini, nggak apa-apa nih babinya udah sunat, gue bilang gitu. Ya kan? Giliran gue udah Islam gantian nih. Gitu, mereka. Yang Kristen ngajakin gitu. Itu udah sunat babinya gitu. Tapi nggak tahu kenapa udah nggak pengen tuh bener. Iya, kepikiran. Aneh ya. Aneh Iya. banget. Itu momen paling Alhamdulillah. aneh tahu. Iya, kayak bener-bener nggak ada Ya. sedikit pun dibayangin gitu. Kalau Ria ibadahnya nggak ada masalah dong. Nggak ada, alhamdulillah udah Oh, lancar. Jadi lancar. Ya. Alhamdulillah. Ngajinya bagus tuh. Apanya? Ngajinya bagus. Apanya bagus? Ngaji. Oh ngajinya bagus. Ini nih, ini yang nggak mau rugi nih. Ya, orang makanya lain loh. orang lain dikirimin guru privat 3 bulan nih, berapa bulan? 8 bulan ya? Lebih ya, udah mau setahun. Oh, udah setahun, buset. Udah setahun. Iya, aku pikir kan emang maksudnya aku pikir sampai selesai Quran gitu. Terus ibu si kakaknya juga nggak ngomong apa-apa. Terus aja gitu ya. Iya. Waduh, setahun dikirimin guru privat coba. Masya Allah. Berarti sekarang udah berapa jus? Udah juz 3. Udah hafal? Hafal belum kok. Oh, apa belum? Tapi Masih. bacanya udah baca 3 jus. Iya. Wah, keren ya. Nah, ini nih yang kurang. Baru nih, hafalan ini. surat pendek. Laporannya nih yang kurang nih. Tapi lagi berjalan kan kekrisan? Terlalu Lagi, sibuk lagi. main biola kayaknya nih ya. Ayo dong, orang ada guru gratis kok. Udah. Lagi mulai lagi. Alhamdulillah. Sekarang udah ikro berapa? Ikro 7. Udah ke juz amma ya. Ikro 7. Ikro juz 7. Kan sebelum ke Al-Qur'an ke juz amma dulu kan ya namanya. Oh, nah Tapi aku ikronya nggak udah? juz. Ikronya udah Udah selesai? sama Alhamdulillah. udah. Oh, sekarang lagi baca juz amma. Lagi. Berarti juz 30. Iya kayaknya. Udah hafal berapa surat? Masih awal-awal. Kulhu semua. Enggak, udah. Bukan trikul. Udah bukan. Riko. Alhamdulillah ya. Nah, mau nostalgia dikit dong. Dulu Ria waktu kesini, ingat nggak dulu yang bikin Ria akhirnya, oh iya, ini ada yang salah. Gua harus ganti gitu. Ingat nggak dulu yang diomongin apa? Ya itu sekarang lihat video Keisha, terus apa benar gitu? Oh iya, Apa yang Keisha saya ya. Ini baca? harus ada Keisha iya, ya. iya, Kak King. Oh.
Jadi apa yang emang bener ya apa yang selama ini aku baca tuh salah ya gitu. Jadi aku nontonin videonya Kesha tuh dari bener-bener dari awal aku simak terus pas banget yang pada waktu itu ya aku bilang aku di kantor lagi bacain Alkitab juga kan. Jadi setiap Nggak pagi nonton tuh video baca. Kristen? Video Kristen belum waktu itu. Jadi masih baru video Kesha di awalnya dikasih tau video Kesha. Iya. Nontonnya di rumah, di kantor, di gereja? Enggak, di warung malah. Oh, di warung. Sambil ngomong sambil ngopi aku Karena bener videonya sih Kesha kan diputar di gereja itu sampai tuh. Oh iya oke. Pas aku karena setiap pagi baca sambil itu aja sambil nge-googling bener nggak sih ayatnya gitu. Oh iya ya. Ya udah aku bilang karena waktu itu masa pencaharian juga kan. Kayak aku lagi banyak masalah juga cari ketenangan kok malah tambah mumet aja gitu. Tambah mumet. Iya, terus akhirnya ya temanku kasih lihat video Kesha itu, ya udah aku bilang kalau misalkan emang mau mengenal Islam, bisa gak sih sama ini orang nih gitu, sama kok maksudnya. Tapi gue ingat dulu ya yang diomongin di sini yang bikin dia bengong. Ketika gue tanya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus turun jadi burung merpati. Ada suara di langit, ya kan? Inilah anakku yang kukasihi. Gue cuma nanya waktu itu Maria, kalau gitu Tuhan ada berapa? Bingung dia. Kan nongolnya bareng-bareng tuh. Iya kayak Ya kan? janjian ya. Janjian. Waktu itu kayak apa? Ria jadi kan nggak bisa jawab. Karena yang kayak gitu kan manusia kan punya apa ya namanya? Kayak punya mental picture gitu. Apa yang ada di dalam benak kita ketika ada cerita kita ngebayangin Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus burung merpati, suara di langit. Mau bilang satunya di mana? Gitu. Iya. Ya kan? Iya benar. Betul. Kalau Krisan dulu yang paling diinget apa ketika datang ke sini terus adat apa yang diomongin? Tritunggal. Tritunggal. Tritunggal tuh detail banget. Itu paling susah ya. Itu susah banget tau. Di mana-mana. Karena udah nanya yang aku cerita kan, udah nanya ke suster pun aku dijawabnya kayak gitu. Terus? Terus habis itu yang kitab-kitab kita. Wow. Sangat wow. Sangat Dulu banyak. siapa yang bilang ya? Kalau nggak salah, Krisan dulu pernah bilang gini, kok bisa sih ini ditambahin jahat gitu bilangnya. Iya. Ya ini jahat ya, kok nambahin ayat gitu. Kok berani sih menambahkan gitu kan, menambahkan dan mengurangi Alkitab gitu, maksudnya kayak ente siapa? Sebelumnya pasti Krisan nggak pernah ngeliat kitab seperti itu kan? Enggak sama sekali. Makanya Jadi itu. waktu itu bengong gitu ya. Banget. Ini kalau ada Kesha lebih seru lagi nih. Iya, si Kesha nih sangat sulit jadwalnya padat. Nah mudah-mudahan ya nanti kapan ketemu ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 14 Kesha juga datang nih. Iya, Ya, amin. bisa rame-rame. Sebenarnya ada satu lagi. Seumuran Ria sama Krisan juga sebenarnya. Namanya Yunia. Cuma susah ditemuin tuh. Itu dulu Yunia yang pernah duduk di sini. Ketika saya tanya, pertama kali itu saya tanya tuh. Yunia kan percaya dosanya sudah ditebus sama Yesus, ya. Kalau bisa ngeliat Yesus mau disalib, mau nolongin Yesus supaya nggak disalib, atau mau nolong tentara Roma menyalib Yesus gitu. Kayaknya aku nanya itu juga ke aku kok. Iya, nanya. Iya. Dia cuma tuh jawabnya, nolong Yesus lah. Biar apa? Biar nggak disalib. Berarti nggak jadi tebus maksudnya. Oh iya kata gitu. Iya di situ tuh benar-benar Bapak dibuat berpikir iya juga ya. Kalau kan sekarang karena pemahamannya karena Yesus disalib kita disembuhkan, kita ditebus dosanya gitu. Iya kayak gitu. Nah, masalahnya kan semua orang Kristen kan cinta Yesus. Iya. Harus dong. Kalau nggak cinta Yesus, lu bilang gimana? Ketika bilang cinta Yesus tapi ngeliat Tuhannya mau disalib kan pasti otomatis secara naluri orang kan pasti akan nolong supaya nggak disalib. Tapi ternyata doktrinnya dosa lu ditebus dengan cara dia mati disalib. Iya. Ya dong? Iya. Tapi agak Masih pada kasihan. mikir. Untung udah pada sadar deh. Untung sudah lock out. Untung udah. Udah lokot gitu. Nah, terus tadi teman-teman keluarga besar udah. Di kerjaan ada masalah, Krisan? Kalau kerjaan alhamdulillah aman-aman aja sih. Aman. Cuman yang terakhir resign aja jadinya karena sekolahan Buddha. Oh, Kedapatnya waktu itu. kerja di sekolah Buddha. Oh, Jadinya tapi resign jadinya. oh resign. Emang nggak boleh? Atau gimana? Kan nggak boleh pakai hijab juga. Oh, Kalau di sekolah Buddha. Sama aku waktu itu di fase kayak
ini gue mau kerjaan atau karena susah ngatur jadwal sholatnya gitu loh. Kalau maksudnya kan dari pagi sampai jam 3 terus kayak masa sholat aku harus ngumpet-ngumpet terus sih gitu loh. Oke. Kayak gitu, jadi Loh, kayak tapi sekolahnya menerima pegawai yang beragama selain Buddha? saat itu KTP belum Oh, oke. bisa. Oh, menerima karyawan Tapi banyak juga karyawannya yang Islam juga di situ. boleh, tapi nggak boleh pakai Nggak boleh hijab. pakai hijab. Waduh. Gitu. Makanya itu kayak ya udahlah resign aja lah Oke. gitu. Cuman kalau yang les-lesan mah dia lebih chill sih, lebih santai. Kayak ya udah kalau mau hijaban aja, tuh banyak juga gitu. Loh, kalau sekarang masih kerja atau Masih kerja cuman les-lesan. les-lesan? Cuman kalau sekolah udah enggak. Oke, jadi kalau apa namanya pemirsa yang punya anak mau belajar apa biola ya, boleh ngubungin ya. Krisan. Ngubungin Krisan. Udah jadi guru ini. Dulu belajar biolanya berapa lama sih? Aku 4 SD mulai. 4 SD? 4 SD mulai belajar biola. Pantesan udah bisa jadi guru ya. Udah pernah konser belum sih? Konser kalau dulu kan SMA musik juga kan. Jadi pasti ujian prakteknya solo. Enggak, maksudnya udah pernah bikin konser umum nggak gitu? Oh, konser umum pernah beberapa. Berapa kali? Sendiri? Apa Oh, solo? bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng kayak orkestra gitu. Widih, yang solo belum? Belum. Nggak pengen? Takut. Oh, takut. Takut apa? Takut ngetop. Malu. Takut ngetop. Takut ngetop Belum dia. pede. Belum pede. Oh, belum pede. Kayak lebih enak di balik layar saja. Iya, ya sekali-sekali dong. Menciptakan Bikin konser sendiri. ini. Mahakarya Apa? saja, Iya. aransemen aja. Udah nyiptain lagu sendiri? Belum. Oh, belum. Mudah-mudahan ya. Kalau Ria di kantor mah udah berapa kali cerita kayaknya ya. Sekarang masih bergulat berarti. Enggak, udah baik-baik aja. Oh, udah baik-baik. Udah kondusif kok. Udah kondusif. Iya. Alhamdulillah. Memang kayak gitu tantangannya sih banyak ya. Iya. Ada juga temen kita gaji udah gede, udah 2 digit, sampai keluar dari kantornya karena masuk Islam. Sekarang jualan bakso. Ya nggak apa-apa. Yang penting halal kan? Ada yang begitu. Berarti itu kan tantangan ya. Tuh. Yang sekarang dihadapin tantangan apa? Melawan diri sendiri sih lebih tepatnya kok. Kenapa? Ya kadang kan, ya itu dia tantangannya menjadi Islam itu satu sholat harus 5 waktu. Ya. Betul. Terus? Kayak kadang ada rasa malesnya, ada aduh bisa nggak sih nanti aja sholatnya gitu. Terus? Adalah rasa kayak gitu. Tapi ya itu caranya karena aku setiap kadang setiap pagi itu aku suka dengerin kajian di YouTube itu. Jadi ya ntar di refresh lagi. Iya ya harusnya nggak boleh gini gitu. Oke. Jadi imannya kadang naik, kadang turun. Iya. Maksudnya ya sekarang lebih ke diri sendiri karena memang secara logikanya kalau dipikir-pikir ya secara kita beragama ya itu kan hubungan kita sama Tuhan ya maksudnya. Ya kayak orang luar ya udah itu mah cuma selingan aja sebenarnya sih. Jadi yang susah itu yang ngadepin diri sendirinya kok. Sama nggak San? Sama. Oh sama. Iya. Dia jujur ya dia. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Nah itu kan tantangan ya. Justru itu tantangan sebetulnya gitu. Bener. Yang lain-lain kayak ya udah sih cuekin aja juga. Ya udah gitu. Juga hilang sendiri ya. Iya, tapi kalau diri sendiri kan terus ke bawah kok gitu. Tiap hari lagi kan. Iya. Selama masih hidup ya. Iya, itu dia. Nah, terus ketika ngadepin begitu, gimana? Itu aku sering dengerin kajian itu, terus kan, ya kan alhamdulillah sekarang masih ngaji seminggu 2 kali, jadi jadi masih ya diingetin lah. Apalagi pas baca Quran walaupun belum tahu artinya aja, kadang terenyuh gitu kok. Kayak aku masih nggak nyangka aku bisa baca itu tulisan-tulisan itu gitu. Ketika bisa baca, terus tahu artinya, pasti gimana? Nah pas ya sambil lihat artinya tuh kayak nih nampar diri sendiri sih. Bener. Lebih ke diri sendiri. Krisan yang harus ngejar nih, Krisan. Udah bisa baca Qurannya kan? Udah. Udah tahu artinya juga dong. Udah gitu dibaca di bacaan sholat lagi. Juz amma kan bacaan sholat kan? Iya betul. Ya aku nggak ke juz amma soalnya. Aku langsung masuk ke Qurannya. Ya maksudnya juz amma itu adalah surat-surat Quran yang di juz 30, surat-surat pendeknya. Oh dipotong-potongin gitu ya? Iya kan Quran dibagi dalam 30 juz. Juz ke-30, juz ke-30 disebut juz amma. Yang kebanyakan surat-surat pendek. Yang aku hafalin justru surat-surat pendek dari belakang nih. Aku dari Anas naik. Metodenya. Itu sama. Hitungannya juz sama. Oh gitu. Itu namanya juz sama namanya. Oh gitu. Maaf ya. Nah, jadi maksudnya kan ketika kita tahu kita bisa baca, terus kita tahu artinya, terus kita baca dalam keadaan sholat, itu
Bener-bener Iya. betul. sih, betul. Nusuk gitu ya namanya. Bener kayak jadi peringatan juga buat kita gitu kayak Bener. ya kita nih apa sih gitu di dunia Bener. ini gitu kayak kecil banget lah. Kayak gini ya. Iya. Kayak Iya kok ya ampun. Alhamdulillah ini istilahnya generasi. Ini milenial apa Gen Z sih ini? Saya apa dong sandwich generation? Si. Apa generasi apa? Sandwich generation. Atas bawah terhimpit. Kirain generasi micin gitu. Micin. Oh, kalau Krisan Kresan udah masuk. tantangannya apa sekarang? Sama juga diri sendiri apa gimana? Kita diri sendiri mah pasti Mhm. kalau tentang sholat dan lain, cuman alhamdulillah sekarang udah mulai 5 waktu terus kayak Alhamdulillah. kadang kalau aku malah kayak kalau ninggalin atau itu kayak ngerasa bersalah gitu. Widih. Nah, itu udah keren tuh. Kayak ngerasa dosa banget kayak gitu. Ya. Ada yang kurang. Kayak Nah, itu ya udah keren, ampun, udah keren. gitu. Jadi ketika kita ada melewatkan kewajiban, udah ada rasa bersalah, seperti ada yang ngawasin ya. Kayak kok padahal kan tadi harusnya bisa sholat lebih awal, kenapa kamu nunda-nunda gitu misalnya kayak gitu. Kadang tuh bertaruh sama diri sendiri tuh gitu. Iya iya. Iya Keren, berasa ya, banget. bener. Tapi kan gini lah, Allah kan maha tahu. Artinya ketika kita misalnya sedang ya benar-benar lagi berhalangan, makanya kan jam sholat kan ada jam-jamnya. Iya. Ya ketika kita nggak bisa di awal kan masih dikasih waktu. Masih ada range. Kalaupun ada sampai range. kelewat pun masih ada jalan keluarnya. Solusinya apa? Kodo itu ya. Di kondo, iya. Kodo. Kalau ya, tapi bukan disengaja ya. Iya betul. Makanya Kalau lu sering sengaja apa gimana? Enggak dong. Oh, enggak. Kan jarang pergi-pergi ya, jarang Kan jarang. biasanya orang mendesak. begini, tanggung gitu. Sering nggak begitu? Pernah, pernah. bukan sering tapi pernah. Lagi ngelesin, tanggung gitu. Enggak, kalau sekarang Oh, enggak. udah enggak. Iya, izin sama muridnya. Aku minta ke CS-nya ini kosongin. Oh, kosongin. Kosongin jadinya Oh. jam-jam kayak Kak dikosongin dulu aku mau ini gitu. Oh, Jadi keren. nggak ada murid di situnya. Setiap apa? Ngajarin setiap hari. Sekarang mostly tiap hari. Sekarang berapa murid? Ya, Udah 100 ada? ya mau 30 40 lah. 30 orang, 30 anak. Wah banyak Banyak ya. banget. Itu kalau satu orang 1 juta sebulan udah berapa tuh ya? Cair. Kayak aku. Laju super. Tajir. Kayak aku. Itu di lembaga apa privat? Lembaga. Oh, lembaga. Kalau aku lembaga jatuhnya. Oke. Kalau privat cuma 1. Tapi emang cairan privat sejujurnya. Apa? Cairan privat ya. Cairan privat. Emang lebih wah gitu kita Wah, mentok tidak ada sendiri. potongan. Kalau privat 1 bulan berapa? Satu orang. Jangan gak sih? Jangan. Belakang layar aja. Jangan layar aja nggak sih? Jangan nggak sih? Soalnya begitu dia. Siap. Dapur. Ya alhamdulillah cukup lah sebulan lah. Cukup, maksudnya kalau beli kutek cukup. Ya kan? Iya. Mau beli lipstick cukup. Skincare Mau cukup. beli mobil Ada. cukup. Macet. Iya, Amin, 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 Iya, amin. iya. Amin. bisa aja. Bisa aja. Dirinya bisa Yang Bang penting Kodon. disyukurin. Iya. Disyukurin. Semuanya kan yang penting kan barokah. Gitu dong. Tadinya kan maksud gua nanya satu orang berapa kan biar tahu pemirsa gitu. Budgetnya berapa gitu. Langsung aja kata Langsung Chris. ya. Gak usah ya, nanti nomor HP-nya aja ya. Di PC ya. Alhamdulillah. Yang penting ini, ketika kita sudah berani menjadi muslim, setiap tantangan kan pasti ada, setiap ujian kan pasti ada. Ya kan? Kan Allah sendiri juga bilang, jangan kira lu jadi muslim nggak ada ujian. Iya. Kan semua pasti ada ujiannya. Bener. Nah, kita berani nggak ngelewatin ujian itu? Gitu. Bener lagi. Betul. Bener lagi kan? Ya karena kadang aku ngerasa ya aku suka cerita gitu sama Alvin suka bilang kayak tadi tuh aku berasa jadi orang munafik aja gitu. Padahal maksudnya kayak aku nggak suka dengan keadaannya tapi kayak pura-pura suka gitu. Terus kayak Apa nih, apa nih? Contohnya apa nih? demi menjaga perasaan orang, ya entah pembicaraan atau apa gitu. Ya aku nggak suka tapi ya udah aku senyum-senyum aja gitu kayak ya menjaga situasi aja sebenarnya. Tapi ya jadi berasa kayak ih gue munafik banget ya gitu. Nah itu yang aku bilang tantangan melawan diri sendiri itu salah satunya. Jadi ya udah banyak-banyak istighfar aja Iya. sih. Kalau ini kelihatannya tantangan buat diri sendiri lebih banyak daripada yang itu ya. Iya.
Iya. Soalnya kalau itu kayaknya happy aja gitu ya. Ya ampun. Alhamdulillah ya. Kalau bahasa sebelumnya bergumul dengan diri sendiri. Tidak terlihat saja. Iya. Tidak tercover gitu ya. Iya. Tercover saja. Alhamdulillah. Kita happy saja kan? Kita nongkrong happy kan? Nongkrong happy tapi ceritanya enggak ya? Ceritanya deep banget. Kalau Kesia gimana Kesia? Ada tahu ceritanya dikit-dikit? So far sih dia Spill oke gitu. aja sih. Ya, so far oke. Iya, maksudnya Aman-aman. secara aman aja. Oke. Masih ya tetap sama dengan, maksudnya kesulitan kita berdua tuh ternyata sama juga loh. Jadi ketika waktu itu kita ngumpul bertiga, jadi kayak oh misalnya Karya udah udah pernah ngadepin cobaan itu, terus kayak dia kasih tahu oh kalau dulu aku kayak gini Oh. caranya. Iya, kita Jadi kayak saling ngebantu Saling banget nguatin, ha. satu sama Masih lain. tips gitu ya ke dia. Iya. Ya itu dia makanya aku penting ya. Maksudnya salah satu pentingnya ya komunitas, makanya aku pernah nanya ke Kodoni kan, ada nggak sih komunitas kita nih mualaf gitu. Kan kalau ketemu yang di rumah desa tuh kayak momen aja sebenarnya Iya, kan. iya. Ya kalau kayak gini ya apa namanya secara kita berteman kan lebih sering cerita, sharing. Nah, itu kan lebih mempengaruhi Ya. sebenarnya. Sekarang gua mau gini dong. Kan lu udah setahun ya. Ih, Ada lah. ada lagi. Ini apa? Boleh nggak? Kayak jagoan Karya deh. Boleh Enggak dong. dong. Enggak Boleh. kayak Masih. gitu dong. Ini udah dikirimin guru setahun ini. Kalau nggak baca depan kita mah gua tarik gurunya ntar. Awalnya banyak ya tuh, sikat aja. Nah, Alvin, Untung gue sendiri kali ini. kompor. Astagfirullahaladzim. kompor. Emang iya nih. Bacain dong. Berapa ayat aja. Nggak apa-apa. Tapi masih terbata-bata. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu nih hasilnya Udah deg-degan dari ya? hasil pembinaan Garda Mualaf gitu. Bismillah. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau yang mana? Yang mana aja? Terserah yang mana. Sedap. Udah setahun kalau nggak bisa langsung mah gua tarik gurunya bener. Ya Allah ya Rob. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah
Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Aku udah deg-degan loh. Aku gak pernah Iya. Dia nggak nyangka dia masuk. Iya nih, maaf masih banyak yang salah. Gak apa-apa santai. Aku gak pernah baca di segini banyak orang. Cuman berapa orang sih? 1, 2, 3, 4 belum juga 100 orang. Aduh. Gak apa-apa, nanti pasti masih bisa dibetulin lah. Tadi udah bagus banget ya dibandingin kita ya berarti. Tadi udah paling lama nih sini. Tapi alhamdulillah, semuanya itu pasti ada prosesnya. Enggak, aku sampai keringetan. Asli. Dia nggak nyangka dia datang sini. Tiba-tiba ditembak. Iya nggak tuh? Aduh. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Siapa? Krisan, cuma tinggal kejar nih. Tinggal kejar. Iya sih. Maksudnya kadang emang ada beberapa yang tanda bacanya tuh tiba-tiba harus berhenti, kayak gitu, terus dengungnya panjang. Ya itu dia. Ya itulah, karena kita nggak pernah baca dari kecil ya begini. Iya. Tapi udah bagus banget tuh. Kayak gitu bisa begitu. Dulu pernah nyangka nggak bisa begitu? Enggak kok. Ini aja aku nggak nyangka kok suruh baca. Maaf ya. Alhamdulillah. Betul. Ya maaf ya Kak kalau baca gitu lagi. Jadi maaf kaknya maksudnya kak gurunya. Iya dong. Maafin ya. Maafin ya Kak. Kata dia. Kata guru privatnya, gue udah capek-capek ngajar. Iya ya Allah. Nggak apa-apa. Itu nanti semua bisa dibenerin lah. Tapi udah bagus ya, alhamdulillah. Jadi ini produk kan, ada mualaf. Nanti kalau acara tanggal 14 baca lagi ya. Oh jangan kok ya, itu ramai banget kok. Masalahnya itu yang datang gak cuman kita. Ya, ada satu anak SMA, baru lulus SMA nih, dari Sumatera Utara, dari Medan. Waktu itu datang ke sini, udah potong ransel baju nih, datang ke sini ngobrol sebentar sadat, baru lulus SMA. Ya, habis itu saya tanya, kapan pulang ke Medan? Enggak, kok saya nggak akan pulang ke Medan. Loh kenapa? Keluarga saya kalau tahu saya masuk Islam, saya nggak boleh pulang. Waktu itu ngomongnya. Ya udah, terus kita langsung masukin rumah Quran. Sekarang udah berapa ya? Kira-kira 2 tahun lah. Udah hafal 5 juz. Hafal loh. Hafal. Bukan baca doang loh, hafal 5 juz. Iya, aku aja baru hafalin pokoknya dari Anas sampai Al-Bayyinah. Oh, Al-Bayyinah udah hafal? Iya, hafal. Keren. Mau coba Al-Bayyinah baca sekarang? Insya Allah masih terbata-bata ya itu. Karena baru selesai kemarin. Ya. Itu paling panjang soalnya menurut aku. Waduh, keren. Dibanding yang lain. Mau sekarang apa nanti? Lain kali? Apa tanggal 14? Nanti aja lah. Keringetan. Kok dia suka tiba-tiba shock terapi. Nggak apa-apa. Nanti kalau pas lagi kumpul-kumpul, baca di depan teman-teman yang sama-sama mualaf kan keren loh. Nguatin kita semua. Kayak, oh aku bisa loh nanti kayak dia gitu. Iya, biar orang terpacu. Wah, gue juga pengen dong kayak dia. Lu baca Arabnya, dia baca terjemahannya, kan keren. Iya, karena setiap ayat di dalam Quran itu pasti ada maknanya. Iya, betul. Ceritanya, kalau aku suka ceritanya. Di balik surah itu, aku lagi nyari-nyari. Nah. Jadi kayak misalnya surat ini diturunin
waktu Nabi ngapain, Ya. gitu-gitu. Aku Ya. lagi Sejarahnya gitu sejarahnya kalau aku lebih suka. Bahkan mungkin kalau kita baca surat ini, kisah ini udah diceritain. Nanti di surat lain diingetin lagi. iya. Nanti di surat apa diingetin lagi. Kayak gitu. Oh iya ya. Asik Jadi kayak kayak nge-refer yang dari sebelumnya gitu. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita baca urut gitu ya, dari awal sampai belakang, seolah-olah kita tuh kayak naik roller coaster. Bener ya, kayak naik turun belok-belok Iya, iya. seperti itu. Aku coba baca artinya yang maksudnya dari Al-Baqarah sampai ke Ali Imran sih. Itu kayak ceritanya menurut aku kadang tuh kalau emang nggak ada pemahaman yang ngajarin gitu ya, itu ceritanya tuh menclok-menclok. Jadi kayak Sepertinya kan. iya kayak Sepertinya. lagi ceritain apa, Tiba-tiba udah loncat kemana kayak iya, gitu. betul. Jadi mesti butuh Guru banget. pengertian banget Tapi gitu. di setiap cerita-cerita itu Ada maknanya. hikmahnya. Iya. Ada hikmahnya. Dulu Nabi ini begini-begini, mengalami ini, nah, terus ditolong dengan cara seperti apa. Iya maksudnya kayak Al-Baqarah kan tentang sapi betina, tapi maksudnya tentang sapi betina itu paling cuma kayak berapa ayat doang gitu. Tapi dari awal sampai akhirnya Ya. itu tentang Nanti ada lagi Nabi ceritain Israilnya, ntar ceritain tentang Nabi Ibrahim ada di situ. Iya, bener. Ya kayak gitu kok, jadi butuh pemahaman juga buat Jadi kalau kita udah mengartikan tahu, kan gini, kalau kita baca sesuatu, kalau kita nggak tahu global konteksnya, kita nggak akan nangkep pesannya apa. Gitu. Tapi kalau kita tahu secara global konteksnya apa, ngomongin apa, maknanya apa, latar belakangnya apa, sejarahnya bagaimana, kita tahu oh ini lagi ngomongin ini maksudnya begini, nih hikmahnya ini petunjuknya begini. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya aku pas banget setahun belajar. Setahun ya? Setahun. Keren. Udah berapa bulan? San? Deg-degan ya kok ya. Krisan udah berapa bulan? Berapa? Sempet off lama kan? Sempat apa lama ya? Sempet off agak lama. Sibuk ngajarin biola ya? Si Keisha belajar juga? Keisha sama dia sama iya sama Guru ya, juga? pasangannya sih. pasangannya. Oh, Pasangannya oke. ngajarin. Pasangannya Iya, ngajarin. Cuman waktu kita ngumpul kayak nggak bahas sampai mananya. Cuman dia Iya, kayak Biasanya. secara bacanya. secara bacanya. Biasanya kalau diajarin sama pasangan, nggak masuk-masuk. Beda soalnya ya. Beda. Bener nggak? Iya. Iya. Kalau guru kan lebih ada tantangan. Dulu waktu baru-baru, gue diajarin sama bini, sama istri, sekali, 2 kali, 3 kali nggak masuk-masuk. Gitu, guru. Langsung masuk. Baru masuk. Karena ada rasanya beda gitu ya. Kayak enggak, ini tuh harus kayak gini gitu. Takut ya takut. Tapi kan alhamdulillah ya, kita yang dulu nggak tahu, kita yang dulu nggak pernah nyangka, tiba-tiba sekarang kita bisa baca Quran. Iya, itu pun masih itu ngeraba-raba aja. Kayak wah banget gitu rasanya. Kok bisa ya gitu? Aku nggak nyangka aja bisa baca itu. Dulu gue pernah begini, ketika Jumatan gitu kan, kita sholat, dengerin imam baca surat Al-A'la. Sering nih dengerin ini, gue demen nih, apa? Terus ketika gue baca terjemahnya, oh artinya gini, oke bagus. Gue pengen bisa hafal surat ini, kan lumayan panjang. Pengen hafal surat ini. Dulu ketika di proyek, dari kos-kosan ke proyek, itu kan lumayan lama, bisa 1 jam, 1,5 jam. Udah di mobil cuma dengerin itu aja, bolak-balik, berapa hari hafal. Caranya gitu. Aku juga gitu. Bener, dari Di motor pendengaran. kan. Iya, Pakai berapa hari hafal? Paling 2-3 hari lah. Karena ngikutin terus kayak begitu hafal, terus kita sholat, kita baca surat itu yang kita mau, waduh rasanya tuh di sini. enak banget. Iya. Yes, gitu. Gitu. Iya.